Oke, para sahabat semuanya, salam cuan dan salam sejahtera. Semoga tetap sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana strategi investasi ya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan ya, bisa minggu, bisa bulan, bahkan bisa tahunan. Jadi perlu kesabaran yang luar biasa. Nah, kali ini saya sangat tertarik dengan pasar Ethereum ya, dimana Ethereum ini sekarang posisinya di 1800-an ya, harganya di 1800 1900-an ya. Nah, di sini saya akan membagikan di depan ini ada grafik ya, ada chart ya. Ini menunjukkan gambaran dari harga Ethereum atau ETH ya. Ini bisa kita lihat ada rentang waktu ya. Di sini tahun 2021 itu pernah sampai di harga berkisaran 3.000 lebih dolar ya, 3.600-an. Kemudian di 2021 akhir ya, itu di 4.000-an ya, 4.000-an dolar ya. Silakan dikalikan saja 4.000 dolar dengan rupiah itu berapa. Kemudian di 2021 penghujung mulai penurunan, turun sampai 2022 akhir itu di harga seribuan ya. Oke, di harga seribuan. Kemudian sideways ya sampai 2022, 2023, 2024 ya, selama 3 tahun. Nah, 2024 itu sekitar bulan Februari naik kembali di harga 3.500-an. Kemudian turun lagi, naik lagi di 2025 Februari kemarin ya, Januari kemarin ya, puncaknya. Setelah itu kemudian turun lagi. Oke, turun. Nah, di sini saya akan gambarkan ya. Oke, kita dekatkan. Nah, di chart ini, nah, melihat dari pengalaman masa lalu ya, harga terendah awal itu di 2015 ya, karena ETH ini muncul di 2015 ya. Kemudian yang unik itu di 2021 ketika naik itu dia tidak kembali di harga yang lama ya, dia tertahan karena ada support terkuat ya ini, sehingga di harga seribuan. Di 2018 pernah 1000 naik, kemudian 2021 di pump di harga 4000-an. Tapi ketika pasar berdarah-darah, market berdarah di 2022 akhir ya, dia hanya menyentuh di harga support terkuatnya di 2018, yaitu harga seribuan. Nah, ini yang menarik. Maka kalau hari ini harga ETH itu di 1800 1900-an, itu kita sudah bisa masuk. Nah, strategi saya untuk masuk itu saya membagi dana ya. Nah, katakanlah dana yang saya miliki itu misalnya 100.000 ya. Nah, saya investasi memang tidak banyak, karena memang uang saya juga tidak banyak ya. Ya paling berapa juta begitu ya. Ya maklum lah ya, karena orang orang di kampung ya. Nah, ini hitung-hitung aja, belajar ya, kita cobalah dengan berapa juta rupiah begitu kan. Oke, katakanlah misalnya di sini kita punya uang 100.000 ya. Strategi saya masuk itu di harga 2.500, itu 10%. Jadi artinya saya masukkan 10.000 rupiah ya. Setelah itu kemudian ketika turun di 2.000 saya masuk lagi 30%. Saya masukkanlah itu 30.000. Oke. Kemudian nanti misalnya turun lagi di 1.500, saya masukkan lagi itu dana 30.000. Nah, terakhir strateginya saya akan masuk lagi di harga 1.000 itu 30.000. Nah, maka 100.000 dana yang saya alokasikan untuk investasi beberapa tahun ke depan ini akan saya tunggu lagi nanti harga Ethereum naik lagi di ATH-nya, yaitu di harga 4.000-an atau di harga ya sekitar 3.500-an sudah cukup ya. Ini akan berkembang ya, uangnya akan berkembang. Nah, selain kita membeli ETH, kalau sangkut itu juga bisa kita staking ya. Jadi jangan khawatir para sahabat semuanya untuk kita investasi di pasar spot ya,
di market spot ini aman ya. Ibaratnya kita membeli barang, misalnya hari ini kita beli barang katakanlah komputer, misalnya komputer harga 5 juta ya. Nah ketika kita beli 5 juta, kita berharap ini kan kita akan jualnya 5.500.000. Nah, enggak taunya turun jadi misalnya 4 juta. Nah kemudian turun lagi jadi 3,5 juta. Ya udah, biarkan aja di hold ya, ditahan sampai harga kembali normal. Nanti kemudian di harga yang tinggi baru kita jual. Nah begitu ya. Jadi asetnya itu tidak hilang, barangnya tidak hilang ya, walaupun nilainya turun. Nah begitu kalau di pasar spot ya. Beda lagi kalau di pasar futures ya. Di pasar futures itu, wah itu bahaya itu. Jadi kayak orang judi ya. Kita mempertaruhkan uang kita sekian, ketika nanti melewati batas ya equity kita ya, maka kita akan kena margin call. Nah begitu kena margin call selesai kita, nah tinggal nangis di pojokan. Jadi kalau pengalamannya begitu-gitu tuh saya udah ngalami ya. Dari mulai 2011 saya trading itu di pasar forex. Wah itu luar biasa sekali ya. Awalnya memang profit ya, kita kumpulkan profit. Nah begitu pada saat hari naas yang tidak ada dalam kalender, nah kita nggak tahu ya, pasar tiba-tiba terjadi gejolak, kemudian dalam waktu sekian detik itu langsung habis uang kita. Bayangkan, dari sekian hari sudah kita kumpulkan, kemudian tiba-tiba habis. Jadi psikologi kita itu bisa terkena itu ya, bisa terkena kena mental ya, bahasa sekarang kena mental. Nah jadi kalau di pasar spot ini kita jangan khawatir ya, jangan khawatir, dan kita tidak perlu pusing-pusing ya. Kita bisa lihat saja di lihat juga di sini para sahabat semuanya, di market ya, market ETH ya. Oke, ini kita lihat langsung ya, ETH. Oke, ETH USDT. Oke ya, kita lihat dalam time frame bulan ya, 1 bulan. Nah nih di harga 1.921 dolar ya. Nah ini jadi market ETH ini cukup berpotensi untuk bisa kita ambil saat ini. Nah setelah itu nanti kita tahan. Yang penting kuncinya sabar ya, sabar. Jadi kalau dia turun lagi minus, jangan kita jual, biarkan aja, biarkan. Nah kan nanti akan ada pembalikan arah. Nah ini kan marketnya sedang turun ya, market sedang bearish ya, karena mengikuti harga Bitcoin. Jadi sabar saja. Kuncinya memang dalam berinvestasi ya, kita harus pertama komitmen dengan trading plan yang sudah kita tentukan, perencanaan tadi yang di ini ya, kita ini trading plan ya, di angka-angka sekian kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jangan sampai dalam kondisi apapun itu kita tarik ya, karena memang sudah kita niatkan ini untuk investasi. Ibaratnya begini, kita membeli sesuatu ya, misalnya beli rumah ya, rumah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita jual begitu saja ya. Jadi anggap saja ya, kalau kita beli rumah, gimana kita mau tinggal di mana kan. Jadi kalau ada kebutuhan untuk makan ya jangan sampai jual rumah ya kan. Nah begitu. Nah jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus berkomitmen terhadap semua yang sudah kita jalani. Jadi dalam keadaan apapun ya, kalau memang sudah niat investasi itu ya tetap harus kita jalani. Kemudian yang berikutnya ya, uangnya harus dingin ya. Kalau uangnya tidak dingin nanti repot juga. Istri kita mau beli beras, mau beli bawang, mau beli apa, itu nanti jadi ngamuk-ngamuk ya kalau uang belanja yang kita pakai. Jadi makanya para sahabat semuanya, kita sama-sama belajar untuk bisa menerapkan trading plan dengan baik ya, menerapkan berinvestasi dengan baik. Walaupun saya juga sebetulnya masih belajar, dan pembelajaran ini cukup panjang ya, dari 2011 sampai sekarang ya, hitungannya saya masih banyak yang belum bisa ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan salam cuan.